Dialog khusus hadir kembali menemani Anda, masih bersama saya Eka Erviana Rahmawati dan juga narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Titin sebagai Direktur PD Pasar Kota Tangerang dan juga masih dengan tema protokol kesehatan di Pasar Tradisional Kota Tangerang. Baik Ibu, kita terhubung kembali dan kita akan lanjutkan pertanyaan yang sebelumnya dan juga menyambung. Dan untuk selain menerapkan protokol kesehatan di pasar, apakah mungkin ada program khusus dari PD Pasar Kota Tangerang sendiri dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dan juga menghindari banyaknya kerumunan? Kalau di pasar kita banyak sekali ya untuk mengantisipasi penularan virus dari pembeli ke pedagang, dari pedagang ke pembeli, yaitu dengan memasang tirai plastik. Kedua, kami juga sedang bekerja sama dengan BI, BJB, dan CIMB Niaga itu untuk menggunakan pembayaran non-tunai dengan melalui KRIS. Apakah program KRIS ini juga sudah dimulai untuk disosialisasikan? Sudah disosialisasikan sejak setahun yang lalu. Baik, kalau untuk bagaimana mensosialisasikan program KRIS ini kepada para pedagang di pasar, bagaimana? Kalau kita langsung melaksanakan edukasi ke pedagang itu bersama-sama teman-teman bank dan kita langsung on the spot di sana. Jadi kita melatih membuat aplikasi dan itu butuh waktu karena mungkin kalau yang masih muda mereka sudah melek teknologi. Tapi bagi yang sudah usia mungkin kita harus sabar dan kadang-kadang dia bilang ribet, tapi kita dengan sabar untuk mengajari mereka, apalagi teman-teman di bank itu selalu mensosialisasikannya dengan kesabaran yang tinggi. Baik, mungkin apakah ada kendala dari program KRIS ini? Sebetulnya banyak sekali kendala karena ini menggunakan teknologi untuk e-pasar, maka banyak pedagang yang masih belum melek teknologi. Tapi kami tidak putus asa dan kami selalu mengedukasi mereka dan beberapa waktu lalu kita bersama-sama untuk mensosialisasikannya. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa pedagang yang sudah menggunakan KRIS. Dan nanti untuk perparkiran juga kita menggunakan KRIS. Jadi sudah tidak ada pembayaran dengan non tunai, tapi butuh waktu untuk menjadikan pasar itu menjadi pasar digital. Karena perlu edukasi yang terus-menerus kepada pedagang karena selama ini pedagang juga belum mengerti tentang teknologi e-pasar. Baik, kalau untuk target penerapan program KRIS ini kapan kira-kira ya Bu ya? Sebetulnya kita sudah diterapkan, tapi masih kurang lebih 15% yang sudah menggunakan. Karena itu tadi kita harus benar-benar terus-menerus mensosialisasikan penggunaan non-tunai di pasar. Saya sih menginginkan tahun 2021 ya sudah pasar-pasar yang dikelola oleh PD Pasar sudah menggunakan non-tunai, pembayaran non-tunai. Mungkin dalam hal ini kan ya Bu, bukan hanya soal pedagang aja, tapi mungkin juga bagaimana mensosialisasikan program KRIS ini kepada para pembeli sendiri. Untuk sosialisasi ke pembeli, kita juga melaksanakan edukasi juga kepada pembeli. Kami juga sudah melaksanakan belanja online. Belanja online itu sekalian dengan Bank BJP, yaitu BJB Digi. Dan juga kami juga sudah punya sebetulnya pada saat sebelum pandemi itu karena kita sudah melakukan belanja online dengan menggunakan WA dari pedagang-pedagang. Itu juga untuk menghindari bertemunya pembeli dan pedagang. Berarti selama program KRIS ini belum berjalan, sedangkan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 sendiri di pasar, masyarakat juga diberikan kemudahan. Nah, mungkin jika ingin berbelanja melalui WhatsApp selama pandemi ini atau mungkin ada cara lain nih Bu? Selama pandemi kan kita menggunakan untuk mudahnya, karena kalau aplikasi kan harus
aplikasinya harus dibuat. Tapi untuk kemudahan artinya pedagang-pedagang itu kita mintakan pedagang-pedagang yang punya kualitas barang dagangan yang baik seperti sayur mayur, yang ayam itu sudah kita pilih. Kemudian kita minta nomor WA-nya, kita sebarkan kepada masyarakat dengan medsos gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu memang beberapa masyarakat di Kota Tangerang sangat antusias. Tapi kembali ke sini mungkin sudah new normal karena masyarakat kita kalau belum memegang dagangannya kayak kita mau belanja daging, mereka harus menyentuh dulu, harus memegang dulu. Dan itu juga terus kita edukasi, kita di medsos kita nggak kurang-kurangnya selalu menghimbau kepada masyarakat di rumah saja. Jadi tidak perlu keluar karena virus itu masih ada. Tapi karena sudah new normal sekarang, mereka juga sudah banyak yang ke pasar. Baik, kalau untuk petugasnya sendiri bagaimana Ibu? Petugasnya itu dari pasar sendiri, jadi pegawai pasar. Jadi kan mereka kalau misalnya pegawai pasar itu sudah tidak ada aktivitas, dia gantian. Jadi mereka langsung mengantar ke pembelinya. Baik, bagaimana sendiri animo masyarakat terhadap program ini dan apakah mungkin masih berjalan juga hingga saat ini? Kalau saat ini agak berkurang karena sudah adanya new normal. Jadi mereka itu sudah senang, ya namanya kita kan namanya ibu-ibu. Kalau membeli sesuatu kan harus dengan tawar-menawar, mungkin itu yang mengasihkan. Tapi kalau belanja online kan tidak tinggal klik. Tapi sih kami menghimbau tetap dilaksanakan karena untuk mengurangi resiko tertularnya virus. Mungkin dalam program ini apakah juga masyarakat dikenai ongkos kirim seperti online shop yang lain atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lainnya? Kalau ongkir memang kita ada, itu biasanya tidak semahal apa ongkir-ongkir yang lain. Misalnya kalau jaraknya dekat itu berapa ribu, kalau jaraknya jauh agak berapa ribu. Tapi memang sibuk sekali pada saat itu karena pas kita di medsos kan atau di Instagram itu banyak sekali peminatnya. Tapi kalau setelah new normal ini mereka sudah banyak yang keluar, mungkin mereka sudah sudah pengen keluar saja keinginannya untuk belanja. Tapi terutama di pasar ya itu cukup antusias sih. Baik Ibu, ditahan dulu sebentar ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kami akan kembali, pastikan tetap di Dialog Khusus.